berharga bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Yudi Gamiarsi dalam program Renungan Sahabat. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Amsal 18 ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Renungan firman Tuhan saya kasih judul Semangat 45. Sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, semangat 45 adalah semangat perjuangan. Semangat 45 adalah semangat kemerdekaan. Saat kita belajar pelajaran sejarah, Bapak Ibu guru sering menjelaskan bagaimana para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan saat ini, semangat 45 itulah yang juga harus ada dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini sering kita mendengar banyak orang yang mengeluh. Saya mengambil contoh dalam dunia pendidikan. Banyak murid yang mengeluh, orang tua yang mengeluh, dan guru pun juga mengeluh. Pertanyaannya buat kita semua, apakah dengan kita mengeluh, masalah yang kita hadapi saat ini akan selesai? Apakah dengan kita mengeluh, keadaan ini akan berubah? Jawabannya adalah tidak. Mengeluh tidak mampu menyelesaikan masalah. Mengeluh hanya akan mematahkan semangat kita. Lalu, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi keadaan yang seperti ini? Jawabannya adalah bangkitkan semangatmu. Hari ini tadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Jadi, kunci suatu keberhasilan, kunci suatu kekuatan itu adalah semangat. Coba kita melihat di lapangan. Tidak sedikit orang gagal dalam hidupnya itu bukan karena mereka bodoh atau tidak berpendidikan, melainkan karena tidak ada semangat di dalam hidupnya. Saat ini saya mengajak kita semua belajar dari kehidupan Kaleb. Dalam Yosua 14 ayat yang ke-11, di situ mengatakan bahwa pada saat Kaleb berumur 85 tahun, itu kekuatannya masih sama seperti saat dia berumur 40 tahun. Coba kita bayangkan, dari umur 40 tahun sampai 85 tahun, itu ada jarak 45 tahun. Jarak yang cukup lama. Tetapi kita lihat, semangat Kaleb, kekuatannya Kaleb itu tetap sama. Semangat seperti Kaleb itulah yang harus senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Sehingga hasil dari semangatnya Kaleb itu dalam Yosua 14 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa Kaleb menikmati janji Tuhan, yaitu apa? Tuhan memberikan tanah Hebron menjadi milik pusakanya Kaleb. Sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mungkin ada di antara kita yang sudah mulai lemah semangatnya, mulai capek, lelah karena keadaan tidak berubah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita bangkitkan semangat kita, karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saat Kaleb tetap semangat dalam mengikuti Tuhan, dalam menantikan janji Tuhan, dia menikmati janji Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Saat kita tetap semangat dalam mengikut Tuhan, dalam menantikan janji Tuhan, kita pun juga akan senantiasa menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Semangat itu seperti bahan bakar yang membuat kita bisa meraih masa depan yang cerah yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, miliki semangat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.